Wis mari ku lho wis petang tahun ya dari anggaran satu masjid rata-rata 5 orang imam masjidnya, jadi belum semuanya. Insya Allah akan diteruskan ke depan karena kemanfaatannya terapresiasi oleh Dewan Masjid Pusat, dan insya Allah itu katanya hanya ada di Jawa Timur. Itu akan satu-satunya ya beliau ketua dan jadi begini, tunjangan atau uang kehormatan imam masjid itu adanya sejak tahun 2019 yang ketika itu gubernurnya adalah Ibu Khofifah. Beliaulah yang sebagai inisiator keberadaan uang kehormatan imam masjid itu. Alhamdulillah mulai tahun 2019 sampai 2024 ini alhamdulillah terus berjalan. Kalau dihitung seluruhnya imam masjid yang sudah mendapatkan UGM ini se-Jawa Timur 70.000 lebih. Tetapi permasalahannya belum semua imam masjid itu mendapatkan karena jumlah masjidnya di Jawa Timur 52.000 lebih. Sedang imamnya itu 250 lebih. 250.000 ya lebih. Tiap masjid, kalau masjidnya 52.000, tiap masjid itu imamnya rata-rata 5. Berarti kan 52.000 kali 5 berapa sudah? 270 kurang lebih 270.000. Yang sudah tercover adalah 70. Dan ini memang saat ini satu-satunya program UGM seluruh Indonesia yang ada hanya di Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Iya, ya otomatis semua nanti akan dapat, Bang. Kita pantau dan kita cermati bahwa setiap masjid itu kan mempunyai 5 imam. Kalau dikalikan 50.712 masjid itu berarti kan 250 lebih imam. Sekarang anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan terbatas, artinya baru mencakup 12.500 orang setiap tahunnya. Jadi UGM itu diberikan bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, bisa juga 3 tahun atau 4 tahun sekali, karena memang jumlah imam dan jumlah masjid yang begitu besar, belum lagi jumlah masjid yang baru, terutama musola meningkat menjadi masjid. Kemudian di situ ada masjid baru yang memang betul-betul statusnya masjid yang dibangun oleh masyarakat, sehingga setiap tahun itu jumlah masjid itu selalu bertambah. Kita tetapkan 52.712, 1 tahun lagi bisa meningkat menjadi 56.000 bisa juga, karena perkembangan umat Islam di dalam membangun masjid itu sangat luar biasa semangatnya itu, dan itu tidak bisa kita cegah ya, meskipun masjid itu berdekatan karena jaraknya itu 300 meter 500 meter, oke, tidak masalah. Yang penting bagaimana bisa meramu jamaah sebaik-baiknya dengan bentuk pelayanan yang bagus terhadap jamaah, itu yang terpenting. Untuk solusinya Pak sementara ini? Solusinya kita secara bertahap mengajukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka bagaimana bisa meramut imam itu. Setiap tahun kan 12.500 imam, kemudian tahun berikutnya 12.000, dan itu gantian sehingga bisa merata semua imam bisa tercakup dalam program gubernur dalam mensejahterakan rakyatnya. Tapi kita fokus pada imam, DMI fokus pada imam dan marbot. Oleh karena itu tahun depan kita upayakan marbot itu dapat juga 12.500 marbot, itu kita upayakan. Jadi bukan hanya imam, tapi kita sudah meningkat pada pelayanan marbot. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Ini dari tadi yang saya matur TPI RAMI apa kelebihan kalau berbasis masjid dan non masjid.
Begitu pula bagaimana memakmurkan jamaah masjid, melepaskan mereka dari rentenir, sehingga berseiring dengan doa-doa yang kita munajatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih semuanya. Pak Sida yang menginisiasi ini, dulu saya harus menjelaskan kepada tim dari Pemprov Jawa Timur untuk apa tunjangan kehormatan. Bahasa itu sangat khafifah, tunjangan kehormatan, karena panjenengan adalah orang-orang terhormat. Panjenengan insya Allah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau tunjangan kehormatan asli dari bahasa khafifah. Kenapa? Ya Imam, saya ini sampai sekarang masih sering sebuah di masjid di mana yang kita lewati. Jadi 3 hari lalu kami kemudian mau masuk genteng, itu sudah azan, ya berhenti. Nah, berapa kali yang kami berhenti, kebetulan mohon maaf, 2 kali. imamnya tajwidnya agak kurang. Mohon maaf, yang kebetulan saya berhenti. Kebetulan kalau apa kurang pas tajwidnya, lalu saya dikala panjenengan paling kesempatan dalam memimpin Jawa Timur menghadap imam masjid. Pasti bukan masjid-masjid besar, bukan. Banyak masjid-masjid di pinggir-pinggir yang kebetulan memang harus ditasbih, pangapunten, harus ditasbih dan harus berkenan untuk ditasbih. Ini PR kita sebagai sebuah komunitas, mudah-mudahan peran masjid tambah hari tambah memberikan kebaikan kehidupan dan memberikan referensi keberkahan bagi masyarakat umum. Matur nuwun semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.